Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan menyelami salah satu perdebatan paling klasik ya, mungkin yang paling fundamental dalam dunia investasi. Gimana sih cara terbaik untuk memilih saham? Ini pertanyaan yang pasti akan dihadapi semua orang ya, peduli seberapa lama mereka ada di pasar modal. Pertanyaan utamanya sebenarnya simpel. Untuk memprediksi harga saham itu mau kemana, kita ini seharusnya jadi detektif bisnis gitu, yang meneliti kesehatan perusahaan secara mendalam, atau kita lebih baik jadi semacam psikolog pasar yang membaca emosi massa lewat grafik harga. Saya di sini akan berargumen bahwa analisis fundamental yang fokusnya itu mengevaluasi nilai sejati sebuah perusahaan adalah satu-satunya pendekatan yang kokoh dan iya bisa diandalkan untuk membangun kekayaan jangka panjang. Nah, kalau saya justru sebaliknya, saya berpendapat bahwa analisis teknikal yang mempelajari data historis pasar seperti pola harga dan volume itu metode yang jauh lebih praktis. Kenapa? Karena pada akhirnya, semua analisis fundamental yang rumit itu, semua berita, semua harapan, itu semua kan sudah terangkum dalam satu data, harga saham itu sendiri. Baik, mari kita mulai dari dasarnya ya. Filosofi di belakang analisis fundamental itu sebenarnya sangat intuitif. Coba bayangkan Anda bukan beli selembar saham, tapi Anda mau beli seluruh bisnisnya. Katakanlah sebuah kedai kopi sukses di dekat rumah Anda. Anda kan nggak akan langsung setuju sama harga yang diminta kan? Pasti nawar dulu. Pasti, Anda pasti masuk dulu, cek pembukuannya, lihat berapa banyak pelanggan tiap hari, utangnya ada berapa, terus apa ada kafe baru mau buka di seberang jalan. Nah setelah semua itu, baru Anda bisa menentukan, oke menurut saya harga yang pantas itu sekian. Itulah yang kami sebut nilai intrinsik. Tujuan kami sama, mencari nilai sejati sebuah bisnis untuk menentukan apakah harga sahamnya di pasar sekarang ini lagi discount atau undervalued atau justru kemahalan, overvalued. Kami selidiki laporan keuangannya, pendapatannya, laba, utang. Kami juga lihat kualitas manajemennya. Salah satu alat yang paling umum itu price to earning ratio atau PE. Ini seperti bertanya, kalau saya beli perusahaan ini sekarang butuh berapa tahun sih labanya untuk balik modal? PE yang rendah bisa jadi pertanda saham itu murah. Intinya sih, kami percaya dalam jangka panjang, harga saham itu akan selalu bergerak menuju nilai sejatinya. Pasar bisa panik atau terlalu optimis dalam jangka pendek, tapi ya, pada akhirnya realitas bisnis yang akan menang. Oke. Saya ngerti banget sih logikanya dan kedengarannya sangat bijaksana. Tapi ada satu hal yang mengganjal buat saya. Di dunia nyata, pasar itu nggak sabaran. Pendekatan Anda itu dengan segala hormat ya, terasa kurang efisien dan mengabaikan faktor terpenting dalam trading, waktu. Analisis teknikal itu nggak bertanya berapa seharusnya nilai perusahaan ini. Kami bertanyanya kemana harga akan bergerak selanjutnya dan kapan. Tujuannya yaitu mengidentifikasi momen yang tepat untuk masuk dan keluar. Kami nggak perlu baca laporan keuangan ratusan halaman. Kenapa? Karena kami berangkat dari asumsi kalau pasar itu cukup efisien. Artinya semua informasi yang Anda teliti susah payah, laporan laba rugi, berita akuisisi, bahkan gosip soal CEO, itu semua sudah diserap dan tercermin dalam harga saham saat itu juga. Harga itu kan cerminan pertarungan antara penawaran dan permintaan yang digerakkan oleh ya dua emosi utama manusia, serakah dan takut. Jadi, daripada menganalisis ribuan penyebabnya, kami langsung analisis hasilnya. Pergerakan harga itu sendiri. Grafik harga itu peta psikologi massa. Alat kami ya indikator seperti moving averages yang intinya menghaluskan pergerakan harga biar kita tahu tren utamanya lagi naik atau turun. Ini jauh lebih praktis loh. Kami nggak coba meramal masa depan bisnis, kami cuma menunggangi gelombang sentimen pasar yang sudah ada. Nah ini nih, bagian yang menurut saya paling menarik. Anda pakai kata praktis, tapi saya justru melihat ada masalah besar dalam validitas analisis teknikal. Banyak yang menganggapnya itu lebih dekat ke astrologi keuangan daripada analisis serius. Oh, langsung diserang ya? Bukan begitu. Ambil contoh konsep peramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, atau self-fulfilling prophecy. Ada sebuah pola grafik yang terkenal sekali, namanya head and shoulders. Secara visual di grafik, bentuknya itu benar-benar mirip siluet kepala dengan dua bahu. Nah, bagi analis teknikal, munculnya bahu kanan itu sinyal kuat bahwa harga akan berbalik turun. Sekarang bayangkan kalau ada ribuan trader di seluruh dunia yang percaya sama pola ini. Begitu mereka lihat polanya terbentuk, mereka semua serentak jual sahamnya. Apa yang terjadi? Ya jelas harganya anjlok.
Harga itu turun bukan karena polanya punya kekuatan prediksi magis, tapi karena tindakan kolektif dari orang-orang yang mempercayainya. Itu kan bukan prediksi, itu kreasi. Gimana Anda bisa mengandalkan sesuatu yang kekuatannya datang dari keyakinan massa, bukan dari fakta bisnis yang nyata? Argumen itu kuat, tapi coba kita lihat dari sisi ini. Fakta bahwa pola itu terus berulang dari dekade ke dekade di berbagai pasar di seluruh dunia, itu justru bukti ada sesuatu yang fundamental. Bukan fundamental perusahaan, tapi fundamental psikologi manusia. Pola-pola itu ada karena emosi manusia yang menggerakkan pasar, serakah dan takut itu nggak pernah berubah. Reaksi manusia terhadap kenaikan atau penurunan harga yang tajam itu cenderung konsisten. Jadi, grafik harga itu bukan ramalan magis, tapi jejak rekam perilaku manusia yang bisa dipelajari. Sebaliknya, saya justru melihat subjektivitas yang luar biasa dalam analisis fundamental. Anda bicara soal mencari nilai intrinsik, seolah-olah itu angka pasti yang terukir di batu. Padahal kan nggak gitu. Coba kasih data keuangan satu perusahaan yang sama, kedua analis fundamental paling hebat sekalipun. Saya jamin, Anda akan dapat dua nilai intrinsik yang beda jauh. Kenapa? Karena untuk sampai ke angka itu, mereka harus bikin banyak sekali asumsi tentang masa depan. Berapa kira-kira pertumbuhan penjualan 5 tahun ke depan? Berapa suku bunga acuan tahun depan? Setiap perubahan kecil di asumsi itu akan mengubah hasil valuasinya secara drastis. Jadi pertanyaannya, nilai intrinsik versi siapa yang benar? Ini kan sama interpretatifnya dengan baca grafik, cuma ya pakai hitungan matematis yang lebih rumit aja. Fundamental kan berpijak pada data konkret yang bisa diaudit, bisa diverifikasi, pendapatan yang nyata, aset yang ada, utang yang tercatat, itu realitas bisnis. Sementara menafsirkan bentuk-bentuk di grafik bagi saya itu jauh lebih abstrak. Tapi mari kita kembali ke inti perdebatan kita. Hipotesis pasar efisien, Anda bilang semua informasi sudah tercermin dalam harga. Saya katakan sejarah membuktikan itu nggak benar. Pasar itu seringkali sangat tidak efisien dan emosional. Ingat gelembung.com di akhir 90-an? Oh iya. Waktu itu, perusahaan internet yang bahkan belum punya pendapatan sama sekali bisa punya valuasi miliaran dolar. Harganya sama sekali nggak mencerminkan fundamentalnya, tapi didorong oleh euforia massa. Terus apa yang terjadi? Gelembungnya pecah. Atau lihat krisis keuangan 2008. Kepanikan bikin harga saham bank-bank besar anjlok jauh di bawah nilai aset real mereka. Inilah bukti nyata bahwa harga pasar itu bisa sangat menyimpang dari nilai fundamentalnya. Seluruh tujuan analisis fundamental ya justru untuk mengeksploitasi kesenjangan antara harga pasar yang irasional dan nilai bisnis yang rasional itu. Disitulah letak peluangnya. Tunggu. Kayaknya ada sedikit salah paham nih. Ketika seorang analis teknikal bicara soal pasar efisien, kami nggak bilang pasar itu 100% rasional setiap saat. Tentu saja emosi berperan besar. Yang kami maksud adalah pasar itu sangat efisien dalam menyerap informasi. Artinya, begitu ada berita baru baik atau buruk, info itu menyebar cepat sekali dan langsung tercermin dalam pergerakan harga dalam hitungan detik, bukan hari atau minggu. Tentu, ada anomali seperti gelembung.com. Tapi pertanyaannya, sebagai investor individu, apa kita benar-benar punya keunggulan informasi untuk secara konsisten menemukan anomali itu sebelum ribuan analis profesional lain? Kemungkinannya kecil sekali. Saat perusahaan merilis laporan keuangan yang bagus, dalam sekejap, harga sahamnya sudah loncat. Kita sudah telat. Jadi, menghabiskan waktu berhari-hari menganalisis laporan keuangan yang sudah dibaca seluruh dunia, itu rasanya ya seperti pekerjaan sia-sia. Kenapa repot-repot mencari tahu mengapa harga bergerak kalau kita bisa fokus pada bagaimana harga itu sedang bergerak sekarang? Analisis teknikal memungkinkan kita untuk bereaksi terhadap apa yang pasar lakukan, bukan apa yang kita pikir seharusnya pasar lakukan. Ini jauh lebih adaptif. Adaptif untuk apa? Mungkin untuk trading jangka pendek, saya setuju. Dan disinilah, saya harus akui keterbatasan dari pendekatan fundamental. Analisis fundamental itu sama sekali nggak berguna bagi seseorang yang mau untung dalam hitungan hari atau minggu. Sebuah saham yang menurut hitungan kami sangat murah, undervalued, bisa saja harganya terus turun atau diam saja selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya karena sentimen pasarnya lagi negatif. Ada kutipan terkenal dari ekonom John Maynard Keynes, pasar bisa tetap irasional lebih lama daripada Anda bisa tetap bertahan. Maksudnya, Anda bisa saja 100% benar soal nilai sebuah perusahaan, tapi Anda bisa kehabisan modal duluan nungguin pasar setuju dengan analisis Anda. Analisis fundamental nggak kasih petunjuk sama sekali soal kapan harga akan berbalik. Itu kelemahan terbesarnya.
Tepat sekali. Itu justru membuktikan bahwa waktu adalah segalanya. Dan disitulah analisis teknikal bersinar. Namun, saya juga akan jujur mengakui keterbatasan pendekatan saya. Analisis teknikal itu hampir nggak ada gunanya untuk investasi jangka panjang, untuk memilih perusahaan yang mau kita pegang 10-20 tahun. Metode ini kan sengaja mengabaikan semua faktor yang menentukan nasib perusahaan dalam jangka panjang. Seorang analis teknikal murni yang cuma lihat grafik nggak akan tahu dan nggak peduli juga kalau sebuah perusahaan punya utang segunung, kalau manajemennya korup, atau kalau pesaingnya baru saja menciptakan produk revolusioner yang akan menghancurkan bisnisnya. Analisis teknikal cuma peduli pada dinamika penawaran dan permintaan saat ini. Ia bisa kasih tahu Anda kapan waktu yang baik untuk beli, tapi nggak bisa kasih tahu Anda apakah perusahaan ini layak dimiliki untuk jangka panjang atau malah akan bangkrut tahun depan. Tepat. Pada akhirnya, ini kembali ke pertanyaan filosofis kan? Apa kita melihat saham sebagai secarik kertas digital yang harganya naik turun berdasarkan rumor? Atau kita melihatnya sebagai bukti kepemilikan sebagian kecil dari bisnis yang nyata dengan karyawan, produk, dan pelanggan sungguhan? Bagi saya, investasi sejati itu ya tentang kepemilikan bisnis. Memahami kesehatan bisnis yang mendasarinya adalah satu-satunya cara membangun kekayaan secara berkelanjutan. Ini soal menjadi mitra bisnis dari perusahaan hebat, bukan cuma memperdagangkan simbol yang kedap-kedip di layar. Cara pandang saya sedikit beda. Bagi saya, mengabaikan sentimen dan psikologi massa yang tercermin di grafik harga itu adalah sebuah kesombongan intelektual yang berbahaya. Anda bisa riset fundamental paling dalam di dunia, menemukan perusahaan terbaik, tapi kalau Anda belinya di puncak gelembung euforia, tepat sebelum pasar berbalik arah, analisis brilian Anda itu nggak akan menyelamatkan Anda dari kerugian besar. Mengetahui apa yang harus dibeli, jadi nggak berarti kalau Anda nggak tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli atau, yang lebih penting, kapan harus menjual. Analisis teknikal memberi kita kerangka kerja untuk manajemen risiko dan waktu. Jadi, kita kembali pada pertentangan klasik dalam investasi. Di satu sisi ada kubu nilai yang selalu bertanya, berapa sih nilai sebenarnya dari aset ini? Dan di sisi lain ada kubu momentum yang bertanya kemana arah pergerakan harga aset ini sekarang. Keduanya menawarkan lensa yang valid, tapi seringkali ya menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang. Betul sekali. Dan yang menarik, kalau kita lihat investor-investor paling sukses, banyak dari mereka yang nggak memilih salah satu secara ekstrim. Mereka secara pragmatis mencoba menggabungkan keduanya. Mereka pakai analisis fundamental untuk bikin daftar belanja, memilih perusahaan berkualitas yang mereka mau miliki. Tapi mereka nggak langsung beli. Mereka kemudian pakai analisis teknikal untuk cari momen yang pas, untuk menentukan waktu terbaik untuk eksekusi. Misalnya, nunggu pas harga lagi terkoreksi dan dekat level support teknikal yang kuat. Ini menunjukkan bahwa mungkin memang nggak ada satu jawaban mutlak yang benar untuk semua orang. Pilihan antara fundamental, teknikal, atau kombinasi keduanya pada akhirnya sangat bergantung pada tujuan investasi, horizon waktu, dan bahkan temperamen dari masing-masing investor itu sendiri. Tepat. Tidak ada pemenang yang jelas dalam perdebatan ini, karena keduanya adalah alat yang dirancang untuk tujuan yang berbeda. Diskusi ini semoga ya telah membantu menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing dan mungkin bisa memicu pendengar untuk merenungkan pendekatan mana yang paling selaras dengan filosofi investasi mereka. Tentu masih banyak yang bisa kita gali lebih dalam dari materi ini,